zakat, infak dan sedekah. Nahdlatul Ulama membersihkan harta para ahliya, muslimin muslimah. Lembaga zakat, infak dan sedekah. Nahdlatul Ulama, amanah, bersih, jujur dan terbuka di dalam bekerja. Bapak Ibu yang sudah lama menunggu dari jam 8 sampai sekarang, mudah-mudahan menjadi amaliyah menunggunya di sini ya. Sebentar lagi kita akan memasuki acara pembukaan Madrasah Amil yang diadakan oleh pengurus cabang Lajisnu Kabupaten Majalengka. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya pembacaan surat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, untuk kelancaran kita bersama melaksanakan kegiatan Madrasah Amil ini. Mudah-mudahan selalu ada dalam keberkahan. Bi barakati kitabil Fatihah. Selanjutnya menyanyikan Mars Indonesia Raya, Mars Subhanallah Yaton, dan Mars Lajisnu yang akan dibawakan oleh paduan suara. Dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Iya, Bapak Juharul Arifin SHI, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inu ala umuriddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Eksekutif Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Bapak Ketua Majisnu Kabupaten Majalengka, serta peserta Madrasah Hamil dari beberapa Majisnu dan juga MPC yang berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di. Saya hanya menyampaikan yang pertama, Madrasah Hamil ini pesertanya dari 10 JIS yang sudah di SK-kan, walaupun tidak semua hadir, dan juga dari beberapa MWC yang belum terbentuk JIS-nya tapi mengirimkan pesertanya. Kami sampaikan terima kasih, dan mudah-mudahan MWC yang JIS-nya belum terbentuk bisa segera membentuk dan mengajukan SK kepada pengurus Majisnu untuk di SK-kan. Dan mudah-mudahan bagi UPJIS yang belum berkesempatan hadir walaupun sudah di SK-kan, di kegiatan yang akan datang bisa berpartisipasi. Bapak Ibu sekalian, untuk Madrasah Hamil ini hanya 1 hari dilaksanakannya, jadi kita kemungkinan sampai sore, dan materinya dari pusat. Awalnya kalau menurut jadwal materi dari pusat itu dari pagi, cuma setelah konfirmasi lagi baru mulai nanti jam 1 siang materi dari pusat, dan materi ini akan disampaikan secara daring. Kita akan menggunakan Zoom meeting, dan Bapak Ibu sekalian hanya cukup menonton atau menyaksikan layar. Awalnya kita mau Zoom meetingnya pakai HP masing-masing, cuman kita pertimbangkan lagi karena mungkin berbeda-beda spek HP, jadi udahlah kita cukup 1 Zoom meeting saja. Di peserta hanya menyaksikan layar untuk nanti penyampaian materi dari pusat. Dan terakhir dari kami, mohon maaf apabila pelayanan yang kami berikan kurang memuaskan. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pelaksana yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Pengurus Cabang Majisnu Kabupaten Majalengka, Bapak Haji M. Zainal Muhyiddin SAG MM. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan antaqiyana bi asyarafi man akhafu anha. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum li sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bimuradi. Yang terhormat Sekretaris Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Majalengka, Mukarram Kiai Haji Miftah LC. Yang terhormat Wakil Ketua PCNU Kiai Ade Ganda Sasmita.
para pengurus Lajisnu dan juga peserta Madrasah Amil Lajisnu dan Ubjisnu se-Kabupaten Majalengka yang saya hormati dan insya Allah muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukurillah. Pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di meeting room SMA Unggulan Al-Mijan dalam rangka Madrasah Amil Lajisnu Ubjisnu se-Kabupaten Majalengka. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya yang senantiasa taat kepada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan tentang Lajisnu Eduker Kabupaten Majalengka ini. Tahun 2018 akhir, kalau tidak salah di akhir kepengurusannya Pak Ki Harun, dan di masa perpanjangan kepengurusan PCNU itu Lajisnu Eduker Kabupaten Majalengka lahir. Ketika sudah lahir, kurang lebih 1 bulan setelah lahir, ada program yang namanya Kirab Koin NU tingkat nasional yang di-launching oleh Pak Kiai Amin di Banten. Waktu itu beliau masih Rais Am, sampai akhirnya nanti di Banyuwangi. Nah, Majalengka itu kebagian, karena dari Banten ke Jakarta, kemudian ke Kerawang, Bekasi dulu, kemudian Kerawang, Indramayu, Cirebon, Majalengka. Ya. Dari sana kita start. Alhamdulillah pengurus yang sudah dibentuk semangat dan diawali dengan kirab koin yang pakai apa? Pakai pick up itu. Si Kijing nyampe, waktu si Kijing belum hadir Ubjisnunya, belum ada Ubjisnu. Kita baru membawa koin NU yang besar dan berat itu kurang lebih 3 hari, 3 malam 4 hari di Majalengka. Sehingga hasilnya pun maksimal. Se-Jawa Barat, Indramayu, Bekasi, Cirebon, Tasik, Majalengka paling besar. Berapa hasilnya? Kurang lebih 57 juta uang recehan itu. Nah, itu paling besar se-Jawa Barat. Alhamdulillah. Selesai itu, kemudian ada santunan yatim kita ngerasain juga di PCNU. Sampai bilang Pak Ki Harun itu, selama saya aktif di NU dan selama saya mengikuti perkembangan PCNU buat Majalengka, baru kali ini ada santunan yatim yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Jadi kita alhamdulillah 50 sampai 100 yatim dan lansia di desa Cikalong dan Cikoneng itu bisa kita berikan di awal-awal. Alhamdulillah. Selesai itu keburu kepengurusan Ki Harun selesai, karena lembaga itu mengikat kepada PCNU sebagai induknya. Jadi lembaga itu kalau di organisasi mungkin departementasi, seksi, bidang. Jadi kalau PCNU-nya, MPCNU selesai, ya bidang, ya seksi atau biro, ya selesai. Akhirnya kita selesai. Ya kalau selesai tidak ada kegiatan. Akhirnya teman-teman yang sudah dapat koin NU pada waktu itu hasil dari uang koin NU yang 50 itu salah satunya buat koin NU. Kita cetak 1000 koin. Alhamdulillah. Yang menjadi pilot proyek pada waktu itu adalah Raja Galuh, Sidangwangi, kemudian Ligung sebagian dan Jatiwangi sebagian. Jadi kita 1000 itu share semuanya. Dan pembukaan perdananya di desa Raja Galuh yang desanya bagus itu. Alhamdulillah itu masa kepengurusan akhir. Jadi setelah itu kita selesai. Nah, karena kita sudah selesai, akhirnya teman-teman di MWC termasuk di Ubjisnu yang sudah menjadi pilot proyek itu menanyakan, ini kan gimana ini kan gimana? Saya nggak bisa jawab. Yang penting jalan aja dulu. Nanti tergantung kepengurusan PC yang baru. Nah, tetapi di kepengurusan baru ini ternyata saya diminta lagi, alhamdulillah, dan kabinet yang baru juga. Nah, singkat cerita, Bapak semuanya, kepengurusan Eduker Kabupaten Majalengka berdiri tahun 2019. Sampai saat ini berarti baru berapa tahun?
Berapa? Setahun lebih? Ya 2 tahun lebih lah. Sekarang 2001 ya. Artinya baru umur 2 tahun. Kita belum 5 tahun, 10 tahun. Dan ingat NU kan secara nasional itu lahir setelah Muktamar Solo. Ya. Jadi kita ini kalau dibanding dengan yang lain, ormas yang lain ya memang lambat juga, terlambat. Karena ormas lain itu sudah duluan, termasuk dengan Persis Muhammadiyah itu duluan. Kita ini baru. Ya. Jadi artinya yang namanya baru ya biasa. Tetapi sekaligus semangat kita adalah fastabiqul khairat. Oleh karena itu saya meminta kepada seluruh yang hadir, wabil khusus pengurus Rajisnu tingkat cabang dan juga Ujisnu tingkat MWC ini, kita ini baru memulai. Bagaimana sisi sosial NU itu kita lakukan. Kalau sisi keagamaan saya sudah tidak harus dipertanyakan lagi. Orang ahli agama, orang pesantren itu luar biasa NU. Tetapi sisi sosialnya ini yang kita masih kurang. Makanya santunan lansia, santunan yatim, kemudian beasiswa sekolah, beasiswa pesantren, kemudian ketika ada bencana kita ikut terlibat di dalamnya, itulah bagian kita. Pertanyaannya dari mana Pak uangnya? Ingat, Lajisnu itu sebagai lembaga amil zakat infak sedekah yang fungsinya hanya menerima, kemudian mengelola, kemudian yang ketiga mendistribusikan zakat infak sedekah. Kalau kreatif pengurusnya ya kita cari juga, buat program, punya usaha juga, itu kalau kreatif. Tapi kalau tidak kreatif, ya menerima itu. Tapi saat ini kalau kita berdiam diri menunggu orang zakat, menunggu orang infak, ya gak kebagian juga. Sekarang muncul lembaga-lembaga amil zakat infak sedekah di mana-mana dalam bentuk lembaga. Coba lihat di medsos itu. Mereka sudah terbang, mereka sudah kampanyenya melalui apa? Medsos. Bapak Ibu kalau buka di Facebook pasti ada akun Facebook tiba-tiba bedah rumah atau santunan yatim. Pas kita buka ternyata luar biasa. Itu sekarang sudah seperti itu. Nah kita pun seperti itu, harus mengejar mereka yang sudah duluan-duluan itu. Makanya teman-teman di lapangan selain kita punten, ini alat Lajisnu ini. Ketika kita punya program bedah rumah kemarin di Tegal Aren Kecamatan Ligung itu hanya butuh kurang lebih 27 donatur, anggaran 32 juta lebih itu kita selesai. Dan itu caranya macam-macam. Ada yang donatur konvensional, kita datang ke orang, ke pasar, dagangin gitu. Pak, infak kan gitu. Tapi ada juga lewat SMS. Saya punya orang namanya si A, si B, si C di mana dan sebagainya, saya kirimin SMS. Kita buat iklan. Kita buat apa namanya? Iklan donatur begitu. Ada yang nyambut, ada yang tidak. Tetapi bisa juga nanti kita pakai website, pakai apa, Facebook dan sebagainya begitu. Nah, jadi memang tantangan kita ini luar biasa semuanya. Tetapi saya menyambut baik teman-teman di UJIS ini sudah luar biasa. Saya sebutkan satu persatu mungkin seperti Cikiji, kemudian mana lagi yang sudah bergerak itu, ya, Raja Galuh, kemudian Lui Mundi. Tapi ada juga yang sudah ditutup UJIS ini masih belum bangun ini. Makanya salah satu fungsi kita hadir di sini, kita bagaimana membangunkan secara bersama-sama. Kita saling mengingatkan. Siapa tahu lah kalau sering ketemu bersentuhan seperti ini kan, ada ide, ada gagasan seperti itu. Jangan berdiam diri di kamar saja, di rumah saja. Bagaimana ide muda dan begitu. Makanya mudah-mudahan forum ini bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Wabil khusus buat Lajisnu dan Ujisnu se-Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah ini memasuki paling jauh hadir Ketua Lajisnunya Pak Kisihab ya. Apa siapa? Hadir. Alhamdulillah. Ini yang belum hadir mungkin jadi itu sudah hadir belum? Tadi Ketua MWC-nya izin. Jadi Ketua Lajisnunya kebetulan lebih katanya Pak. Kebetulan ada yang wafat. Jadi yang ngurus yang wafat dulu. Jadi sudah ada konfirmasi dari Jadi 7.
Kemudian saya kira Dawan hadir, ketua MPC-nya langsung. Bersama calon nggak Pak K? Calon pengurus UJISNU-nya? Belum. Kertajati belum ada konfirmasi. Kadipaten belum ada konfirmasi. Kemudian sekira Banjaran paling pertama nih hadir tadi. Alhamdulillah. Nah kemudian Talaga sampai bilang, Pak Jenal, oh sudah ada Talaga? Alhamdulillah akhirnya ada. Pak Asep itu, aduh belum menemukan. Oke, teruskan semangat, saya bilang. Pokoknya silaturahim lah. Kalau sering silaturahim insya Allah lah dapat. Nah itu ya. Jadi Lajisnu, kemudian Madrasah Amil ini yang kedua adalah, saya sendiri awalnya aneh atau asing. Madrasah Amil. Oh, tetapi sudah dibuka-buka buku. Oh. Jadi Madrasah Amil ini bagus semuanya. Seperti diklatnya begitulah. Diklat keamilan. Kita ini kan amil. Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan UJISNU di tiap MWS harus segera di SK-kan? Karena SK ini sebagai legal standing kalau bahasa hukumnya. Jadi UJISNU yang sudah dapat SK itu punya kewenangan, punya hak dan sah secara hukum negara untuk memungut atau untuk tadi menerima zakat infak sedekah. Tapi kalau belum punya SK, kita bisa bertanggungjawabkan ke negara enggak? Enggak bisa. Nah makanya itu segera. Jadi kalau ada yang nanya, Anda ini begini, mana legalitasnya? Ini Pak, saya dapat SK dari PC Lajisnu. PC Lajisnu dapat SK dari mana? Dari pusat. Dari pusat dari mana? Dari Kementerian Agama. Nah jadi gitu perpanjangannya itu, dari pusat ke bawah. Nah, jadi mohon sekali lagi kepada ketua MWC atau MWC yang belum ada, ayo kita bareng-bareng untuk segera bentuk UJISNU-nya di tingkat MWC masing-masing. Nah, jadi amil atau madrasah amil ini sebagai diklat daripada keamilan. Nanti di dalamnya Bapak Ibu sudah ada di buku panduan itu, selain kita tentang organisasi, keorganisasiannya dari mulai pusat sampai MWC itu, bagaimana sih keorganisasian Lajisnu? NU Care sama enggak dengan Bajnas? Kan itu sama enggak dengan Lajisnu yang punya Muhammadiyah dan yang lainnya? Kita punya pedoman, kita punya panduannya. Jangan sampai begini, karena Bapak Ibu katakan orang kreatif luar biasa, sesuai jadi sorangan. Bagus sih, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan. Nah kita yang namanya organisasi harus kita patuhi panduan organisasi. Kalau di NU ada AD, ART, kita ikuti. Nah kalau di Lajisnu ada juga yang namanya SOP, standar operasi program atau panduan organisasi. Nah kemudian juga nanti kita akan belajar bahasa kerennya fundraising. Fundraising itu cara neangan duit lah, bahasa ini mah. Cara neangan duit baik secara konvensional maupun secara modern kayak sekarang itu. Itu ada caranya Pak. Bagaimana supaya orang tidak bosan ketika dapat SMS dari kita, juga ada caranya. Nah saya sendiri baru sedikit ikut fundraising, kemudian diamalkan, ternyata kadang-kadang merasa bosan juga. Bapak Ibu mungkin yang di grup KPNU Majalengka ya, sering mendapat informasi atau kiriman dari saya, Pak Jenal ini donasi lagi. Bagi orang mungkin bosan ini, apalagi yang suka donatur itu. Tapi bagi orang yang sudah sadar saya kira enggak juga ya. Karena memang Lajisnu seperti itu. Kalau enggak begitu ya kapal duit. Banyak kegiatan teman-teman tuntut, Kang, ini gimana ini? Kita di lapangan ini buruh nasi bungkus makan. Waduh, saya bilang kalau Lajisnu itu harus cari duit dulu. Dia harus donasi dulu begitu. Walah, beri waktu 1 minggu, kita donasi dulu. Tawar-tawarin kan begitu seperti itu. Akhirnya alhamdulillah dapat. Ini uang itu enggak sisa di rekening. Kalau sisa ya sebagai ini aja persiapan. Nah, takut-takut ada kegiatan yang sifatnya darurat begitu. Ya. Jadi memang harusnya begitu. Kita dapat titipan infak zakat sedekah itu harus segera disalurkan. Nah, selain itu juga nanti ada kegiatan yang sifatnya motivasi buat kita selama kegiatan ini. Nah mudah-mudahan pengurus PP, karena terus terang baru semuanya ketika kita mengajukan ingin adanya madrasah amil ini, pengurus PP responnya begini, Kang Zena, kalau untuk tatap muka kita belum diizini.
Karena Jakarta masih zona merah, kemudian juga standar operasi di PBNU juga belum memungkinkan untuk turun ke lapangan. Jadi PPLA Jisnu ketika ada kegiatan di lapangan juga nggak diizinin. Terus bagaimana? Paling bisa pakai Zoom gitu. Nah sementara kita kan didesak, apalagi UB Jisnu semakin berdiri, kemudian juga kita menghadapi Ramadan, ya, kita mau apa? Termasuk soal koin, Cikijing sudah jalan, Luding sudah jalan, mungkin juga Raja Galuh dan yang lainnya sudah jalan. Ini gimana? Makanya kita la haula wala quwata illa billahil azim. Mudah-mudahan acara ini kita sukses dan berkah dan menghasilkan apa yang akan kita sepakati, terutama tentang pengaturan koin, kemudian pengaturan nanti menjelang Ramadan ini bagi semuanya kita harus turun ke lapangan. Minimal kita mencatat siapa muzakinya, kemudian dapat berapa, didistribusikan kemana saja. Syukur-syukur UBJISNU berperan sebagai amil di sana. Kan ada yang double nih, di Bajnas juga, mungkin juga dia amil di masjid atau di pesantren atau di majelis taklim kan begitu. Nah itu akui saja, itu program kerjasama antara UBJISNU katakan dengan pesantren ini, dengan amil ini. Catat semuanya itu, dokumentasikan itu. Karena kita kan diminta laporan. UBJISNU kecamatan atau MPC akan diminta laporan oleh PC, PC akan laporan oleh PW, PW akan diminta laporan oleh pusat. Jadi nanti dapatnya berapa? Ini bocoran saja, dan ini hanya intern bagi semuanya. Kita ini untuk mengimbangi dan ini menjadi show pos kita dengan mereka-mereka, ini minum lah bahasanya. Ya kita harus melakukan. Salah satunya itu tadi. Kalau tidak melakukan jadi amil, ya kita mohon izin dan mohon kerjasama untuk dicatat hasilnya. Nanti kita laporkan dan hasilnya luar biasa. Begitu juga kalau kurban. Jadi kurban mungkin Bapak Ibu kalau lagi Jisnunya, UBJISNUnya nggak mampu, gitu kan? Tapi kita kerjasama dengan masjid, dengan yayasan, dengan MWC atau dengan siapa yang kurban itu, kita catat saja. Nah kita klaim, ya klaim juga atas izin kan? Klaim itu nggak boleh kalau nggak ada izinnya. Kita kerjasama kan? Dicatat oleh kita. UBJISNU Cikijing, alhamdulillah kurban 20 ekor sapi, 300 domba, contoh itu. Padahal itu dicatat semuanya, catatan-catatan yang ada di Cikijing. Itu boleh seperti itu. Karena Jawa Timur, Jawa Tengah besar itu ternyata catatan. Jadi bukan melakukannya begitu, tapi mencatat. Kita kerjasama dengan lembaga itu. Nah ini itu mengimbangi mereka, ya. Sehingga kalau lihatlah Jisnu, luar biasa. Baru 2 tahun, baru 3 tahun berdiri, ternyata penghasilannya, pendapatnya sudah luar biasa. Itu salah satu caranya seperti itu. Ya, saya kira itu saja dari saya. Terakhir terima kasih kepada Pak Sekretaris PCNU dan Kang Ade dari PCNU juga yang sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang setimpal. Juga Bapak semuanya dari jauh dari dekat, terima kasih. Walaupun belum semua MWC 26 MWC bisa hadir, tetapi ini sudah luar biasa. Ini menjadi kekuatan kita semuanya. 10 MWC atau 10 UBJISNU tapi sudah bergerak bersama-sama, akan menjadi motivasi bagi yang lainnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua PC Lajisnu Kabupaten Majalengka yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang akan diwakili oleh Sekretaris PCNU Kabupaten Majalengka oleh Bapak Ki Haji Miftah, sekaligus membuka acara Madrasah Amil. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Hadratul mukarramin, para kasepuhan, para masyayikh, bil khusus Sayyidul Bait, Ketua Lajisnu Kang Genang yang saya hormati dan yang Allah muliakan, amin. Yang saya hormati Saudara Sekretaris PCN Kabupaten Majalengka Kang Haji Miftah LC, dan juga saya muliakan dan doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, berkah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para pengurus ataupun calon pengurus dari setiap MMC juga saya hormati dan yang Allah muliakan, amin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena taufik, hidayah, qudrat, iradat Allah kita pada hari ini, jam ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan yang berbahagia. Mudah-mudahan kita dikaruniai maghfirah rahmat Allah, amin ya rabbal. Ini sudah tentu, kalau bahasa qaidah ma aya suluh qadimna aya matan di hadis bahwa ti suluh qadim urang teh bakal dikumpulkeun di al-mizan pada hari ini. Maka kudrat Allah ngabuktoskeun ieu teh iradah Allah anu aya dina suluh qadim tan hiji hadis ngabuktoskeun kana kudrat Allah di hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at sampai kita sekalian, amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang berbahagia, tadi malam saya ditelepon sama Pak Ketua, Pade mohon maaf tolong hadir ke acara Lajisnu dan bilangin maaf kami ada halangan karena itu PNS ya. Jadi terima sekali lagi kami mohon maaf Pak Ketua, mohon maaf para hadirin dari beliau karena dia ini adalah PNS, punya kewajiban kalau pagi ya, kecuali kalau tidak ada yang penting-penting bisa aja dia ke Alpa ya. Tetapi kalau selamanya Alpa dia malu sama gajinya. Kebetulan saya pejabat sama pejabat pengangguran Jawa Barat. Jadi saya nyantai ya, insya Allah saya hadir, saya kontak-kontak sama Pak Sekretaris. Alhamdulillah di sini sampai, dan sekali lagi mohon maaf dari Pak Ketua. Selanjutnya PCNU Majalengka mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Ketua Lajisnu Majalengka yang alhamdulillah beliau sangat inovatif, agresif, aktif, gitu ya. Itu hebat sekali. Bahkan beberapa program-program sudah terlaksana, alhamdulillah. Nah, program dia yang sudah terlaksana punya cita-cita dan kami mohon ini berkembang menyeluruh ke sekabupaten Majalengka. Kan kita tahu Bapak dari rumah ke sini emang kita bergerak. Nahdlatul Ulama itu Nahdlatul Al-Harakah. Al-Harakah itu adalah pergerakan. Di antara pergerakan ulama termasuk Lajisnu. Karena secara fikih juga yang disebut amin itu yang mengambil dan yang membagikan, bukan menunggu doang. Nah, maka pantaslah kalau PCNU atau PBNU membuat yang namanya Lajisnu adalah petugas yang mengambil, yang membagikan. Itu amil. Amil itu adalah petugas yang dibikin, dibentuk, di SK-kan oleh imam kalau dalam fikihnya. Dia mengambil dan membagikan. Nah, mudah-mudahan pergerakan kita ini mendapat barokah, amin ya rabbal. Kalau tidak bergerak enggak enak ya. Kalau bergerak insya Allah. Nah, semua harus dengan pergerakan. Semua harus dengan harokah. Di bidang politik tanpa bergerak, nah, mau kapan ngompol yang detiknya sulahnya. Di bidang apapun juga harus dengan bergerak. Di bidang organisasi, di bidang pendidikan tanpa bergerakan
tanpa perjuangan itu sulit. Maka ini merupakan perjuangan bagi kita dalam memajukan masyarakat NU dalam sosial. Ketika kita jadi Lajisnu, insya Allah orang-orang yang di bawah kita tidak bisa memberi, tapi kita memberi jalan untuk memberi. Kita memberi fasilitas bagaimana yatim terperhatikan oleh kita, padahal kita tidak punya, tetapi kita sudah jadi jalan, itu juga sudah menjadi kebaikan. Man sana sunatan hasanatan, itu kan ada hadisnya. Siapa yang merintis jalan kebaikan, maka dia punya imbalan yang dilakukannya dan selalu punya pengikut-pengikutnya. Kita merintis, orang lain bisa berbuat baik kepada yatim, kita jalannya sebagai Lajisnu, sebagai aminnya, kita punya amal ibadah. Amin ya rabbal. Apalagi sekarang menghadapi Ramadan, sedikit dalam Ramadan kan sudah ada itu zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu kan kadang-kadang kalau di Faslul Masail ada pembahasan tentang apa itu satu so. So itu kan dengan ukuran tangannya. Jadi 4 madhab itu semuanya berbeda pendapat. Itu ada yang 2 kilo 7 on, ada yang 2,75 seperti Syafi'i, ada yang 3,8 seperti Hanafi, ada yang 2,2 seperti Hambali. Nah, MUI menetapkan 2,5 kilo itu karena prinsipnya itu menurut pertimbangan ya. Ketika 2 kilo sudah lebih, 2,2 ya, 3,8 takut terlalu berat sama orang yang kurang mampu. Karena memang yang nisab zakat fitrah itu yang boleh makan untuk satu hari satu malam hari Idul Fitri. Itu kan banyak orang yang secara keseluruhan kurang mampu, tapi dia wajib, dia istiqomah, dia nisab untuk zakat fitrah. Maka MUI ambil 2,5 kilo. Padahal 2,5 kilo itu tidak ada yang berapa 2,5 kilo. Itu hanya yang 2,2, 2,7, 2,75, 3,8. Dan ini mah sedikit aja. Kalau di pendapat Syafi'i kan tidak boleh zakat dengan uang ya, zakat fitrah, tapi ada solusi, yaitu taklid kepada imam yang lain, zakat dengan uang, tetapi hitungnya harus taklid juga 3,8 kilo. Jadi ulang hitung 2,5 kilo, lalu ulang zakat ke atas, hitung nanti udah 3,8. Eta mah lamun bade berpendapat kadinya. Tetapi orang rek hasil musyawarah ikut mereka MUI udah ada 3 ulama besar nya. Ulama besar orang yang percaya nya. Nah lamun urang bade menerapkan keyakinan keilmuan urang, nah anu kapan kesimpulan upami ku artos mah eta teh kada nyetakna 3,8. Sabab di nu pendapat 2,7, 2,75, 2,2 itu tidak boleh zakat dengan harganya. Kita seperti masalah zakat fitrah ya. Sekali lagi kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua, kepada semuanya. Mudah-mudahan acara pelatihan ini, pengkaderan ini mendapat ilmu yang bermanfaat sehingga kita telah bergerak dan kita bisa menggerakkan teman-teman kita. Banyaklah orang-orang NU yang kaya, dia itu mujaki, tetapi zakatnya bukan ke kita. Di kampung saya juga banyak, tetapi belum tersentuh. Ya, itu. Dia kalau orang-orang minum itu sedikit sebetulnya, cuman dia cara menyentuhnya dan ruhul jihadnya beda. Kalau orang lain mah kalau minum punya jamaah 10 juga mau bikin masjid di Kepuhnya, Kecamatan Masuki, itu Jumatan itu. Padahal dengan masjid Jami itu dekat, paling 50 meter atau 100 meter. Dia bikin Jumatan paling 10 orang. Dia mah gak malu. Kita ya terasa seperti oleh saya kadang-kadang ya itulah keberanian, agresifnya kurang gitu. Jadi terlalu apa ya? Sebut terlalu tawadu dah bukan ya. Tawadu ini mah karena mau duit beren. Tawadu saja. Jadi sebetulnya harus berani dalam kebaikan, tetapi memang itu harus memerlukan pelatihan dulu lah. Karena memang saya juga dulu, mohon maaf ini cerita dulu,
Di saya itu mayoritas itu kulturnya, tetapi keorganisasian mayoritas PUI. Karena MI, PUI, MD, PUI, MTS, PUI, itu aja. Alia, PUI, NU belum ada punya sekolah. Jangankan sekolah, kepengurusan aja masih sulit mencari karena dulunya partai. Ketika partai banyak yang dipanggil-panggil, jadi pada takut. Ya alhamdulillah sekarang sudah satu persatu ikut pelatihan. Mudah-mudahan kami juga bisa ikut seperti hanya di sini. Di sini emang kultur NU dan kepengurusan strukturnya juga. Sini mendekatan dengan Ciwaringin, Cirebon, Buntet. Kalau Lemas Sugih itu dekatannya dengan Ciamis, Tasik. Yang perguruan ke pesantrennya kadang-kadang saya di pesantren di Ciamis, di Tasik dulu nggak kenal KNU-an, pokoknya ngaji aja ya. Sehingga kadang-kadang seperti di Kang Mau dengan Oman ini gitu ya, FPI karena dia perjuangan. Jadi wajar kalau di Lemas Sugih itu Bantar Ujak Lemas Sugih enggak seperti di sini. Tapi sekarang alhamdulillah punya sekjen yang 24 jam all out. Dia berjuang untuk mengembangkan KNU-an di Cikiding. Padahal di Cikiding berapa? Muhammadiyah, Wahabi, Persis, Masjid Samainya aja digilir. Imam Jumat sekarang Persis. Minggu depan ini NU kuat. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan itu cerita di kampus saya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita setelah bergerak ke sini nanti pulang bisa bergerak menggerakkan mujaki sehingga bisa diambil oleh NU dan bisa membesarkan NU, bisa memperhatikan orang-orang lu apa dari NU, baik pesantren ataupun anak sekolah ataupun orang-orang jomblo ataupun seperti yang digagas oleh beliau seperti rumah Raya Huni ya, dan lain sebagainya, musola. Mudah-mudahan terus berlanjut, terus maju, dan mudah-mudahan di samping itu ya PCN juga keberkahan. Amin ya robbal. Itu yang kami sampaikan, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, madrasah Amil Zakat resmi dibuka. Wala hadinya walikum nabiyyina bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari PCNU Kabupaten Majalengka yang telah membuka acara ini. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh, dimohon kepada Bapak Kiai Haji Miftah Kasih untuk memimpin doanya. Kepadanya dipersilakan. والعافية والعفاف
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama, laksanakan bersama. Semoga ada dalam keberkahan. Selanjutnya mari kita tutup acara pembukaan hari ini dengan bacaan hamdalah. Saya dari moderator MC pembawa acara menyerahkan kepada seksi acara. Terima kasih. Atas nama Jenderal Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama membersihkan harta para ahliya, muslimin muslimat. Lembaga zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama, amanah bersih, jujur dan terbuka.